Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sistem operasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gregorian Ivolto Ramadhani Sanda dengan NIM 415210100068. Kelas CU 221 sistem operasi. Waktu hari Kamis 07.30 sampai 10.00. Dan dosen pengampu Bapak Rahmat Rian Hidayat, ST MNSI. Pada video kali ini saya akan membahas 3 bahasan. Yang pertama sistem operasi, yang kedua Windows, yang ketiga konsep memori. Sistem operasi. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang didapatkan pada saat memori komputer dinyalakan atau booting, sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Sebelum ada sistem operasi, komputer hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, macOS, dan Microsoft Windows. Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan Windows saja adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line, dan tanggal perilisan Windows adalah 20 November 1985. Windows merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis (GUI) atau Graphical User Interface agar lebih mudah dioperasikan. Dengan adanya Windows, pengguna tidak perlu lagi mengetikkan perintah melalui command line layaknya pada MS-DOS. Cukup dengan menggunakan keyboard dan mouse. Pengguna dapat memberikan perintah untuk membuka menu, kotak dialog, menjalankan aplikasi, menghapus file, dan lain sebagainya. Perkembangan Windows. Yang pertama Windows 1 pada tahun 1985, yang kedua Windows 2 pada tahun 1987, yang ketiga Windows 3 pada tahun 1990, yang keempat Windows 3.1 pada tahun 1992, yang kelima Windows 95 pada tahun 1995, yang keenam Windows 98 pada tahun 1998, 7 Windows Millennium Edition pada tahun 2000, lalu Windows XP tahun 2001, Windows Vista tahun 2006, Windows 7 pada tahun 2009, Windows 8 pada tahun 2012, Windows 8.1 pada tahun 2013, Windows 10 pada tahun 2015, dan terbaru Windows 11. Strength atau kelebihan Windows. Yang pertama, tampilan interface yang mudah dioperasikan. Kedua, kompatibel dengan banyak program Office. Yang ketiga, dukungan sistem dari developer Windows. Yang keempat, berbagai jenis dan pilihan software yang tersedia. 5. Dukungan pasif hard disk yang lebih banyak. 6. Terdapat fitur troubleshooting untuk mencari sumber masalah. 7. Mendukung berbagai jenis hardware jaringan komputer. Weakness atau kekurangan pada Windows. Yang pertama, mempunyai harga lisensi yang lumayan mahal. Yang kedua, membutuhkan sumber daya RAM yang lumayan besar. 3. Sistem yang terlalu cepat melakukan update data. 4. Patch system yang terlalu sering dilakukan oleh developer. Opportunities atau peluang Windows. Yang pertama, mampu menciptakan sistem operasi yang baik. Kedua, pengumumannya selalu diawal dari kompetitornya. 3. Permintaan pasar terhadap komputer dengan sistem operasi Windows masih sangat banyak. Threats atau ancaman pada Windows. Yang pertama, Windows sangat rentan terkena virus, keamanan yang kurang baik sehingga mudah diretas. 3. Produk yang dihasilkan oleh sistem operasi lainnya lebih aman. Konsep memori. Manajemen memori atau memory manager adalah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam hitungan proses mana yang diletakkan pada antrian. Manajemen memori DOS merupakan mekanisme pengaturan memori pada sistem operasi DOS. Operasi berjalan dengan modus real dan arsitektur berbasis prosesor Intel x86. Dalam modus real, hanya 20 bit pertama dari bus alamat yang akan digunakan oleh sistem operasi untuk mengakses memori, sehingga menjadikan jumlah memori yang dapat diakses hanya mencapai 1 MB saja, dari yang seharusnya 32 bit atau 40 bit pada prosesor modern. Ada beberapa jenis memori, diantaranya RAM, flash disk, hard disk, dan lain-lain.
Konsep memori. Yang pertama, kelola informasi memori yang digunakan dan tidak terpakai, lalu dialokasikan memori ke proses yang memerlukannya. Lalu alokasikan memori dari proses yang telah selesai dan terjadi kelola pertukaran data antara memori utama dan disk. Kesimpulan, sistem operasi komputer adalah program perangkat lunak atau software yang diperlukan untuk mengelola dan mengoperasikan perangkat komputasi seperti komputer, smartphone, atau tablet. Sistem operasi berguna untuk menghubungkan perangkat lunak atau software dengan perangkat keras hardware. Ada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, iOS, dan lain-lain. Itu semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.